akhlak kita dalam menghadapi wabah corona ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sampai hari ini. Kemudian salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak awal tahun ini, tepatnya bulan Maret 2020, kita di Indonesia dihadapkan pada suatu masalah, yakni wabah corona atau COVID-19, yang dimana wabah ini berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sikap atau akhlak kita, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu COVID-19 atau coronavirus ya. Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus jenis baru yang dimana ia ini menyerang sistem pernapasan manusia, infeksi paru-paru, bahkan sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lansia. Yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa wabah corona ini atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina atau tepatnya di kota Wuhan ya, pada Desember 2019 lalu. Dan virus ini telah menyebar ke wilayah lain di Cina, juga ke beberapa negara di negara lainnya termasuk Indonesia. Lalu apa gejala dari virus corona ini? Gejala awalnya itu bisa berupa flu, demam, suhunya di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Menurut penelitian, gejala ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang yang dapat tertular itu melalui berbagai cara, seperti yang pertama, tidak sengaja terkena percikan yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah penderita. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya lebih parah atau fatal apabila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, dan juga orang yang daya tahan tubuhnya lemah. COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020. Kasus pertama itu terjadi menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, di Indonesia yang terkena positif ada 5.923, yang meninggal 520 dan yang sembuh 607 jiwa. Nah, kemudian apa peningkatan sikap atau akhlak yang harus kita lakukan dalam menghadapi wabah corona ini khususnya di Indonesia? Yang pertama adalah kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah atau skenario Allah. Yang mungkin sering kita dengar bahwa daun yang jatuh ke tanah pun itu adalah tidak lain atas izin Allah. Kita yakinkan pada diri bahwa virus corona ini adalah makhluk Allah yang ditugaskan olehnya. Yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim selain yang tadi saya paparkan adalah bukan hanya sekedar tawakal atau berserah diri kepada Allah saja, melainkan ada ikhtiar atau usaha yang harus kita lakukan. Apa ikhtiarnya? Ya, dengan mengikuti aturan atau instruksi yang diberikan oleh pemerintah dengan di rumah aja, kecuali memang ada hal mendesak yang harus dilakukan. Juga dengan menerapkan beberapa pencegahannya, yakni yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dengan 70% alkohol. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Yang keenam, tutup mulut, hidung dengan tisu saat hendak bersin atau batuk. Kemudian tisu itu dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang ketujuh, jaga kebersihan. Tidak lupa juga untuk selalu memohon ampun, berdoa. Karena berdoa adalah salah satu senjata seorang muslim.
Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Dengan berdoa, kita menyadari akan kelemahan diri kita, sebaliknya menyadari akan kekuasaan Allah. Menerima semua yang terjadi dengan bersabar, taubat, kembali kepada Allah, beramal kebaikan. Kita melakukan segala pencegahan di atas yang telah saya sebutkan tadi, bukan karena takut meninggal. Karena meninggal tiap manusia telah menjadi ketetapan Allah. Harus niatkan sebagai ikhtiar dan tawakal agar tidak sakit atau terkena virus corona, sebagai bentuk tidak menyerah dengan keadaan. Dari Mutarif bin Abdillah bin Asyikir, dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diciptakan di dekat anak Adam 99 musibah sebab kematian. Jika dia tidak terkena semua musibah itu, dia pasti mengalami ketuaan. Hadis riwayat Tirmizi. Di balik musibah pasti ada hikmah. Di sini saya akan memaparkan beberapa hikmah yang saya kutip dari Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama, agar tidak berlebihan bergembira sehingga melampaui batas terhadap apa yang diberikan. Yang kedua, membuat orang yang mempunyai masalah-masalah itu menjadi kecil karena adanya masalah yang lebih besar yang mereka hadapi. Kemudian, yang ketiga, sebagai pelajaran agar manusia atau orang-orang yang beriman tahu bahwa Allah mampu melakukan apa saja, tapi semua itu berputar sesuai dengan kemahadilan Allah. Allah tidak mungkin menyusahkan hambanya. Dan yang keempat, seluruh dunia peduli dengan kebersihan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika benar datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari saya sendiri. Silahkan koreksi bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.